sehat. Perkenalkan, nama saya Igede Karya Danupalguna. Saya adalah CGP Angkatan keempat dari Kabupaten Badung, Bali. Nah, hari ini saya akan membawakan tugas tentang koneksi antar materi yang berisi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, Ki Hajar juga bukan penganut paham tabula rasa, di mana anak terlahir sebagai kertas putih. Nah, pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga tercapailah merdeka belajar. Nah, kodrat yang dimaksud ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani dan peserta didik ataupun siswa ataupun juga murid, nah itu sebagai benih-benih yang ditanam oleh petani tersebut. Nah, selanjutnya pendidikan anak itu berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, jadi itu adalah ringkasan atau kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya simpulkan dalam dunia pendidikan. Oke, selanjutnya adalah pandangan awal saya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1. Jadi saya beranggapan murid itu sebagai objek pembelajaran. Nah, sedangkan saya sebagai pendidik atau guru itu sebagai subjeknya. Jadi saya yang sebagai komando dalam pembelajaran dan siswa itu yang mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Nah, yang kedua, saya masih menganut paham tabula rasa pada waktu saat itu. Nah, setelah itu saya masih beranggapan karakteristik dan gaya belajar semua murid itu sama. Sehingga saya merancang pembelajaran ya itu-itu saja, sehingga beberapa murid merasa bosan dan karena tidak sesuai dengan gaya belajar dan karakteristiknya. Nah, saya juga masih percaya pembelajaran yang tegas itu mampu mendisiplinkan siswa. Sehingga banyak siswa itu disiplin, namun di depan saya saja. Kalau di belakang saya ada beberapa siswa yang kembali hilang disiplinnya. Nah, murid beradaptasi dengan gaya belajar saya, sehingga ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti sehingga bosan, ya tidak bisa mengkonstruksi pemahaman tentang materi tersebut. Nah, saya juga orangnya tertutup terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Nah, itu adalah pandangan awal saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, jadi ada beberapa perubahan pemikiran dan perilaku yang saya rasakan. Nah, pertama, yang paling penting yang saya rasakan adalah murid sebagai subjek pendidikan. Jadi bergeser dari yang awalnya murid sebagai objek, murid sebagai subjek pendidikan. Nah, sehingga pembelajaran yang tercipta adalah pembelajaran yang student center. Jadi siswa sebagai pusat pembelajarannya. Nah, saya juga tidak sejalan lagi dengan paham tabula rasa, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, nah itu siswa adalah sudah memiliki titik-titik atau garis-garis putus-putus. Nah, sebagai tugas saya adalah menebalkan yang nantinya sebagai pedoman bagi murid tersebut dalam kedepannya. Nah, setelah itu pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar siswa. Jadi saya merancang pembelajaran, nah itu sesuai dengan karakteristik dan juga gaya belajar siswa, sehingga siswa belajar dengan nyaman karena sesuai dengan apa yang dia inginkan dan sesuai dengan bagaimana gaya belajar dia sendiri. Selanjutnya saya juga beradaptasi dengan perubahan pendidikan dan teknologi. Karena dunia pendidikan dan dunia teknologi itu saling berkaitan erat dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan beradaptasi dan di-upgrade selalu. Satu pembelajaran yang ramah pada anak. Saya merancang pembelajaran yang ramah pada anak, kontekstual dan berpihak kepada anak. Nah, pembelajaran kontekstualnya sangat penting. Di pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dialami oleh anak. Oke. Nah, selanjutnya penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bagaimana yang saya terapkan di kelas. Yang pertama adalah saya menerapkan strategi, metode, dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar murid.
Nah, dari mana saya mendapatkan kesimpulan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar murid? Nah, saya melakukan adaptasi dan melakukan riset, juga melakukan yang namanya analisis karakteristik dan gaya belajar murid, sehingga saya melakukan strategi yang tepat sesuai dengan gaya belajar murid tersebut. Setelah itu menjadi pamong yang menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan. Nah, melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student centered learning. Dan terakhir, saya menerapkan pembelajaran yang realistik dan kontekstual. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan menghamba kepada murid. Terima kasih.